Someday, la 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 la. Beautiful and shining red. 바람을 닮은 멜로디 바람 소리 라라라라라라라라. All I need is your love. Yang pertama, rank dan nulity. Adapun definisi dari rank adalah suatu dimensi umum dari ruang baris dan ruang kolom dari suatu matriks A, atau biasa juga ditulis dengan rank A. Sedangkan dimensi ruang solusi disebut sebagai nulitas atau nulity dari A dan dinyatakan sebagai nulitas A. Selanjutnya, contoh 1. Rank dan nulitas dari matriks 4x6. Tentukan rank dan nulitas dari matriks A 4 saat min 1, 3, 2, 4, 2, min 7, min 5, min 9, 0, 2, 2, 2, 4, 0, 4, min 4, 5, 1, 6, min 4, dan min 3, 4, 1, dan 7. Untuk menentukan rank dan nulitas dari matriks ini, pertama kita cari ranknya. Untuk mencari ranknya, kita ubah matriks A tersebut menjadi bentuk eselon baris tereduksi dengan menggunakan OBE, sehingga kita dapat bentuk eselon baris tereduksi dari A-nya, yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, min 4, min 2, 0, 0, min 28, min 12, 0, 0, min 37, min 16, 0, 0, dan 13, 5, 0, 0. Nah, karena terdapat 2 ruang baris dan 2 ruang kolom yang mengandung 1 tama pada matriks eselon baris tersebut, sehingga kita tulis rank A sama dengan 2. Adapun untuk menentukan nulitas A, kita harus menentukan ruang solusi sistem linier AX sama dengan 0. Sehingga dari matriks eselon baris tersebut kita dapat X1 kurang 4, X3 kurang 28, X4 kurang 37, X5 tambah 13, X6 sama dengan 0. Dan X2 kurang 2, X3 kurang 12, X4 kurang 16, X5 tambah 5, X6 sama dengan 0. Atau untuk menyelesaikan variabel utama, yaitu X1 dan X2, yaitu X1-nya sama dengan 4X3 ditambah 28X4 tambah 37X5 kurang 13X6. Dan X2-nya adalah 2X4, 2X3 tambah 12X4 tambah 16X5 kurang 5X6. Di mana X1 dan X2-nya ini adalah variabel utama dan X3, X4, X5, X6 adalah variabel bebasnya. Sehingga kita peroleh solusi umumnya, yaitu X1 sama dengan 4R tambah 28S tambah 37T kurang 13U. Dan X2 sama dengan 2R tambah 12S tambah 16T kurang 5U. Di mana atau secara ekivalen dapat kita tulis X1, X2, X3, X4, X5, X6 sama dengan R ditambah 4, 1, 2, 0, 0, 0 tambah S 28, 12, 0, 1, 0, 0 tambah T 37, 16, 0, 0, 1, 0 tambah U min 13, min 5, 0, 0, 0, 1. Nah, karena di sini kita lihat bahwa jumlah vektor yang dibentuk pada ruas kanan adalah 4, sehingga kita peroleh nulitas A-nya adalah 4. Selanjutnya contoh 2. Nilai maksimum untuk rank. Berapakah nilai maksimum dari matriks A berukuran M kali N? Nah, kita misalkan
Nah, karena kita ketahui matriks A berukuran M kali N, maka kita dapat vektor-vektor barisnya terletak pada R pangkat N dan vektor kolomnya terletak pada R pangkat M. Ini mengimplikasikan bahwa ruang baris dari A berdimensi N dan ruang kolom dari A berdimensi M. Karena ruang baris dan ruang kolom mempunyai dimensi yang sama atau rank A, kita harus menyimpulkan jika M tidak sama dengan N, maka rank dari A yang paling banyak adalah nilai yang lebih kecil antara nilai M dan N. Sehingga kita dapat menotasikannya dengan rank A lebih kecil sama dengan min M, N. Di mana min M, N ini menotasikan nilai yang lebih kecil antara nilai M dan N jika M-nya tidak sama dengan N, atau nilai yang sama jika M sama dengan N. Selanjutnya, kita lihat teorema titik lab 4.82 yang menyusun memperlihatkan tentang hubungan antara rank dan nulitas dari suatu matriks, di mana dalam teorema ini berbunyi jika A adalah suatu matriks A dengan n kolom, maka rank A ditambah nulitas A sama dengan n. Bukti, karena A memiliki n kolom, maka sistem linear homogen AX sama dengan 0 memiliki n faktor yang tidak diketahui atau variabel. Nah, variabel ini terdiri dari dua kategori, yaitu variabel utama dan variabel bebas. Jadi, banyaknya variabel utama ditambah banyaknya variabel bebas sama dengan n. Tetapi banyaknya variabel utama adalah sama dengan banyaknya satu utama di dalam bentuk eselon baris tereduksi dari A, dan angka ini merupakan rank dari A. Jadi, rank A ditambah banyaknya variabel bebas, hasilnya adalah n. Banyaknya variabel bebas adalah sama dengan nulitas dari A. Hal ini terjadi karena nulitas dari A adalah dimensi ruang solusi dari AX sama dengan 0, yang sama banyaknya dengan parameter pada solusi umum, yang sama banyak dengan variabel bebas. Jadi, rank A ditambah nulitas A sama dengan n. Selanjutnya contoh 3. Banyaknya rank dan nulitas. Jika kita ketahui sebuah matriks yang memiliki 6 kolom, sehingga rank A ditambah nulitas A sama dengan 6. Hal ini konsisten dengan contoh 1, di mana di contoh 1 telah kita ditunjukkan bahwa nilai rank A sama dengan 2 dan nulitas A sama dengan 4, sehingga 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi, banyaknya rank dan nulitas pada matriks di atas adalah 6. Selanjutnya, kita masuk ke teorema 4.83. Jika A adalah suatu matriks M kali N, maka rank A sama dengan banyaknya variabel utama pada solusi dari AX sama dengan 0. Dan nulitas A sama dengan banyaknya parameter pada solusi umum dari AX sama dengan 0. Untuk memahami lebih lanjut teorema 4.83 ini, kita lihat pada contoh 4, yaitu banyaknya parameter pada solusi umum. Soal yang pertama, soal bagian A, tentukan banyaknya parameter pada solusi umum dari AX sama dengan 0 jika A adalah matriks 5 kali 7 dengan rank 3. Nah, untuk soal yang nomor A, kita ketahui dari teorema 4.82, sehingga kita dapat nulitas. Untuk mencari nulitas A, rumusnya adalah N kurang rank A, sehingga nilai
N tadi adalah 7. N ini merupakan suatu kolom dari sebuah matriks, sehingga 7 dikurang 3 sama dengan 4. Jadi, banyaknya parameter pada solusi umum dari AX sama dengan 0 jika A adalah matriks 5 kali 7 dengan rank 3 adalah 4 parameter. Selanjutnya, untuk soal bagian B, tentukan rank matriks A berukuran 5 kali 7 di mana AX sama dengan 0 mempunyai ruang solusi berdimensi 2. Nah, di sini di soal bagian B ini diketahui bahwa nullity A-nya adalah 2, sehingga berdasarkan teorema 4.82, maka nilai rank A-nya sama dengan N dikurang nullity A, sama dengan 7 dikurang 2, hasilnya adalah 5. Nah, 7 ini adalah nilai N-nya dan nullity adalah 2 merupakan nilai dari nullity A. Sehingga kita dapat rank dari matriks A berukuran 5 kali 7 di mana AX sama dengan 0 mempunyai ruang solusi berdimensi 2 sebanyak 4 parameter. Materi selanjutnya yaitu ruang dasar matriks. Nah, pada submateri ruang dasar matriks, kita akan melihat ruang vektor yang berkaitan dengan matriks A dan matriks A transport. Jadi, ini adalah ruang vektor pada matriks. Yang mendasar itu ada 6. Jadi, terdapat 6 ruang vektor penting yang berhubungan dengan matriks A dan matriks A transport, yaitu ruang baris matriks A, ruang kolom matriks A, ruang nol matriks A, dan transportnya ruang baris matriks A transport, ruang kolom matriks A transport, dan ruang nol matriks A transport. Tetapi kita kan tahu hubungan matriks A dengan matriks A transport. Misalkan ruang baris matriks A itu sama dengan ruang kolom matriks A transport. Kenapa? Karena ketika mentransform suatu matriks akan mengubah vektor barisnya menjadi vektor kolom dan mengubah vektor kolomnya menjadi vektor baris. Sehingga kecuali ada perbedaan notasi, ruang baris dari matriks A transport sama dengan ruang kolom matriks A dan ruang kolom matriks A transport sama dengan ruang baris matriks A. Jadi di sini kita hanya memperoleh 4 ruang vektor penting. Nah, 4 ruang vektor ini dikenal sebagai ruang matriks dasar atau matriks fundamental. Selanjutnya, jika A matriks M kali N, maka ruang baris matriks A dan ruang nol matriks A adalah subruang dari Rn. Jadi yang 4 buah ruang vektor tadi ada kaitannya. Kalau ruang baris matriks A dengan ruang nol matriks A itu sama-sama subruang dari Rn. Sementara untuk ruang kolom matriks A dan ruang nol matriks A transport adalah subruang dari Rm. Nah, selanjutnya kita menuju ke teorema 485. Jika A sebarang matriks, maka rank A sama dengan rank A transport. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa definisi rank A adalah banyaknya basis atau dimensi dari ruang baris. Jadi rank A itu adalah dimensi dari ruang baris matriks A atau banyaknya basis matriks A.
Lalu kita tahu kesamaan ruang baris matriks A adalah ruang kolom matriks A transport. Yang dimana diketahui ruang kolom matriks A transport berarti rank A transport. Selanjutnya, misalkan A matriks M kali N, maka kita tahu bahwa rank A transport tambah nuliti A transport sama dengan M. Karena kalau A berukuran M kali N, berarti A transport berukuran apa? Kebalikannya ya, jadi N kali M. Nah, kalau kolomnya ada sebanyak M buah, maka matriks A transport rank tambah nuliti itu sama dengan banyaknya kolom ya. Itu sudah ada pada teorema sebelumnya. Karena kolomnya M berarti rank A transport plus nuliti A transport sama dengan M. Terus, tadi pada teorema 485 dikatakan bahwa rank A sama dengan rank A transport. Jadi kalau kita substitusikan, rank A transport diubah menjadi A, maka kita peroleh rank A tambah nuliti A transport sama dengan M. Nah, di sini misalkan ada rank A sama dengan R. Nah, tadi itu kita kan punya 4 buah ruang matriks. Berarti untuk dimensi baris A ini, maksudnya untuk ruang baris matriks A, ya sama dengan ranknya, yaitu R. Nah, untuk dimensi 0 atau nuliti A, dimensi dari ruang 0 yaitu berarti N kurang R. Kemudian, untuk dimensi kolom A atau ruang kolom matriks A, itu sama dengan R. Kenapa? Karena rank itu definisinya adalah dimensi ruang baris atau dimensi ruang kolom. Nah, tapi untuk nuliti A transport, kita tahu dari persamaan sebelumnya bahwa nulitinya itu M kurang rank A itu adalah R. Maka nuliti A transport itu M kurang R. Jadi kita punya 4 buah subruang vektor. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.